Segala sesuatu adalah hal bagiku, tetapi tidak semua berguna. Bapak Ibu Saudaraku sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini ayat firman semuanya halal. Berarti yang diciptakan Tuhan di dunia ini adalah halal bagi manusia. Tetapi di sini dikatakan semua tidak ada yang tidak berguna. Kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen saat hari-hari ini. Di sini ayat yang selanjutnya ayat yang ke-13, makanan adalah untuk perut. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, ayat yang ke-13 ini, makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tubuh kita ini ada berbagai macam anggota. Masing-masing anggota mempunyai pekerjaan. Perut untuk menampung makanan. Perut ini kalau lapar pasti kita cari makan. Dan hidup manusia saat ini, manusia yang memimpikan perut. Kalau kita hidup, kalau perut kita ini lapar pasti kita tidak bisa membuat apa-apa. Oleh sebab itu orang-orang Kristen saat ini kadang-kadang lebih mengutamakan makanan. Kadang-kadang mementingkan yang fana. Di sini dikatakan makanan untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi di sini dikatakan bahwa tetapi tubuh ini adalah untuk Tuhan. Berarti di dalam kehidupan manusia dengan punya anggota tubuh dari kepala sampai pada kaki adalah satu anggota tubuh. Dan mereka punya fungsi masing-masing. Tangan untuk dia bekerja, kaki untuk dia berjalan, mata untuk melihat, kepala dari dalam kepala ada otak untuk berpikir, dan perut yang ada di dalam tubuh kita. Perut itu menampung. Kalau kita lemah, karena perut tidak terisi. Tetapi di sini dikatakan perut untuk makan, makanan untuk perut. Tetapi janganlah kita memperhambatkan diri kita untuk makanan duniawi. Sebab semuanya itu akan sia-sia. Semuanya itu akan fana. Tetapi tubuh kita adalah tempat kediaman daripada Tuhan Yesus. Maka kita boleh mau datang. Kita mau memelihara tubuh ini dengan baik. Di sini dikatakan tubuh adalah baik daripada Roh Kudus. Roh Kudus berdiam diri di dalam tubuh kita. Roh Kudus berdiam di dalam hati kita. Roh Kudus berdiam di dalam pikiran kita. Bagaimana kita mau menjaga tubuh kita ini? Jangan dengan karena perut kita membawa tubuh ini menjadi binasa. Kadang kehidupan manusia saat ini lebih mengutamakan akan perkara-perkara dunia, sehingga mereka terjerumus. Karena perut mereka rela untuk menjual harga diri mereka. Mereka bisa menjual diri mereka karena apa? Perut. Amin. Manusia bisa menyangkal Tuhan karena perut. Tetapi di sini Alkitab katakan dia akan menang. Perut ini adalah debutan. Tetapi tubuh yang ada ini adalah milik Tuhan. Tuhan telah menebus kita dengan darah yang mahal. Di sini dikatakan tubuhmu adalah tempat kediaman Roh Kudus. Biarlah tubuh kita ini kita pakai untuk mau menerima kuasa Tuhan. Kita mau menerima Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Maka kita harus menjaga tubuh kita ini dengan baik. Janganlah kita menyakiti tubuh kita. Tetapi mari kita menjaga tubuh kita ini. Kita mau menjaga hati kita ini. Kita mau menjaga pikiran kita ini. Kita mau menjauhkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena apa? Tubuh kita ini sangat berharga di mata Tuhan. Apapun yang kita lakukan di saat ini, apapun yang kita perbuat, di selagi kita masih ada, kita mengumpulkan segala sesuatu.
hasilnya, semua itu akan ditiadakan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan menuntut hati kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Dengan apa kita melakukan kebenaran firman Tuhan? Hanyalah kita melakukan yang baik. Tentu kita harus menjaga diri kita, menjaga tubuh ini agar jangan dicemarkan oleh segala macam dosa, kesalahan, kenajisan dunia. Memang kita sebagai manusia hidup di dunia ini, tentu dalam kehidupan keseharian kita hidup ini kita tidak luput dari namanya berbuat dosa. Orang yang sudah tidak berbuat dosa apabila dia sudah meninggal. Tetapi bagaimana kita harus membedakan untuk kita dapat melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kita dapat bertindak di dalam kehidupan kita. Kita harus menjaga pikiran kita, menjaga hati kita, menjaga setiap langkah kita, agar kita tidak hanya di dalam dosa pikiran, dosa perkataan, dosa perbuatan. Dosa perbuatan itulah yang disampaikan di ayat berikut. Janganlah kita membawa diri kita kepada percobaan. Itu adalah perbuatan yang tidak baik. Orang menyidik kita, dikatakan bahwa kalau kita mengikat diri kita kepada dunia, kepada percabulan, maka kita akan menjadi satu dengan dosa itu. Tetapi apabila kita mengikat diri kita kepada Tuhan, maka kita akan satu roh dengan Tuhan. Roh Allah yang ada berdiam di dalam kehidupan kita. Mari kita menjaga itu dalam hidup kita. Janganlah kita menyesatkan tubuh ini dengan hal-hal yang tidak benar. Kehidupan manusia saat-saat hari ini memang iblis sangat licik. Iblis sekarang berusaha keras untuk membawa setiap anak-anak Tuhan, untuk membawa setiap orang-orang Kristen untuk menjauhkan diri daripada Tuhan, untuk tidak duduk di hadapan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, yaitu roh iri hati, roh kedengkian, roh kebencian dalam kehidupan hati masing-masing, sehingga tidak ada roh damai sejahtera dalam kehidupan kita. Kadang kita hidup seperti ini, tapi hati kita tidak satu. Kita semua yang ada di tempat ini, tapi kita masing-masing kita tidak mengetahui setiap isi hati kita. Kadang kita senyum di depan, tapi di belakang kadang kita cinta di depan. Itu masalah kesalahan. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kita mau meningkatkan diri kita kepada Tuhan, kita mau satu roh dengan Tuhan, maka kita harus menjaga diri kita. Setiap perkataan-perkataan kita yang keluar, setiap tingkah laku yang kita lakukan, kita harus menjaga itu semua. Karena apa? Dengan kita berkata-kata yang tidak benar, maka orang katakan itu dia bukan orang Kristen. Kadang-kadang kita sebagai orang Kristen keluarkan kata bahasa yang tidak benar. Orang bilang begini, percuma dia berdoa, percuma dia memuji muliakan Tuhan, menyembah Tuhan sampai dia meneteskan air mata, melompat-lompat, tapi di dalam hidupnya sungguh tidak benar. Bapak Ibu Saudara yang kasih firman Tuhan sangat keras. Dan firman Tuhan itu bukan hanya saya menyampaikan kepada Bapak yang tetapi kepada diri saya. Kadang saya sebagai saudara, saya tidak bisa menjaga. Saya tidak bisa menjaga lidah bibir saya. Saya tidak bisa menjaga setiap tingkah laku saya di hadapan jemaat, di hadapan suami, anak-anak dan keluarga. Karena ini saya lakukan. Kita membiarkan diri kita untuk tenggelam di dalam kejahatan, untuk tenggelam di dalam hal-hal dunia yang membawa kita kepada kehancuran. Tetapi mari kita menyerahkan diri kita untuk kepada Tuhan. Kita datang untuk menyenangkan hati agar Tuhan dapat menerima kita sebagai ahli warisnya. Di mana ayat berikut katakan, kalau kita memikirkan diri kepada Tuhan, Roh Kudus akan berdiam di dalam tubuh kita.
Itu membuat saya semakin mundur untuk jauhkan diri daripada Tuhan. Tetapi dengan adanya tantangan, disitulah saya semakin maju. Saya semakin giat untuk ada di hadapan Allah itu. Bapak Ibu, kami kita harus sadar bahwa kita ini telah dibeli, kita telah dibayar oleh Tuhan dengan harga yang lunas. Bukan dia bayar dengan Tuhan bayar dengan uang, tapi Tuhan tebus kita dengan darah yang mahal. Dia rela mati, dia rela diolok, dihina, dihujat, dan digantung di atas kayu salib demi dosa kita. Oleh sebab itu, mari kita menghargai tubuh ini. Marilah kita pakai tubuh ini menjadi alat yang berguna di hadapan Tuhan. Jangan kita sia-siakan hidup kita sebagai orang-orang muda. Marilah pergunakan tubuh, marilah pergunakan hidup untuk menjadi anak-anak Tuhan yang selalu senantiasa ada di hadirat Tuhan. Pakailah hidupmu memuji dan memuliakan Tuhan. Pakailah hidup untuk melayani pekerjaan Tuhan. Apabila kesempatan diberikan kepada, mari pergunakan itu. Pakailah itu dan ambil semua itu. Karena apa? Tuhan tidak meminta sesuatu daripada, tapi Tuhan meminta menyerahkan tubuh kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita ada di tempat ini, kita patut bersyukur dengan hati Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Jangan kita biarkan kita, tubuh kita, hati kita ini dikotori dengan segala hal-hal dunia. Karena semua yang ada di dunia ini menurut ukuran manusia itu baik. Halal, dikatakan halal baik, tetapi sebelum itu semua berguna bagi Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita semua, jangan kita sudah ditebus dengan darah yang mahal, kita mau kembali lagi pada dosa. Tetapi biarlah kita yang sudah ditebus dengan darah yang mahal, mari kita membawa hidup kita, membawa diri kita itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu saudaraku sekalian yang dalam, saya kasih dalam yang ke-12 berkaitan dengan firman Tuhan ini. Di sini dikatakan, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuh yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ayat 13, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Bapak Ibu, di sini ayatnya berkaitan dengan ini dikatakan, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuh. Dosa, biar hidup kita ini boleh dapat berkenan kepada Tuhan dan boleh dapat menyenangkan hati Tuhan. Di mana kita pada pagi hari ini, seorang anak pemudi dapat menyerahkan diri kepada Tuhan. Dia mengikatkan diri kepada Tuhan, menjadi satu roh dengan Tuhan, dan Tuhan perkenankan, dan Tuhan akan memberkati, dan Tuhan akan mengikuti setiap langkah. Tadi Bapak Kepala bilang, bukan baptis habis-habis, tetapi baptis sehat untuk membuat kita supaya kita hancur. Dia dengan segala cara. Kita mungkin tidak terpikirkan di saat kita ada. Mungkin kita dalam persekutuan kita tidak berpikir bahwa kita
mari kita jangan lemah, tetapi kita tetap kuat, kita tetap berdiri teguh, berpeganglah kepada kebenaran firman Tuhan dan melakukanlah kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita, agar dalam kehidupan kita adalah menjadi anak-anak Tuhan, menjadi ahli waris daripada Tuhan itu sendiri. Baik, puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang saya sampaikan kepada kita. Berbahagialah kita yang dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari. Saya sangat terbatas untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tapi mari